Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah selalu kita ucapkan di bulan Ramadan ini sebagai rasa syukur kita masih berjumpa pada Ramadan tahun ini dan juga bisa menjalani puasa Ramadan ini dengan baik dan dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa kita ucapkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Sahabat mata insan yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Afila Farida kelas 72. Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Menggapai Ampunan di Bulan Ramadan. Sahabat mata insan yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi karena tidak memanfaatkan Ramadan untuk membersihkan diri dari dosa, khilaf, dan salah. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan untuk menggapai ampunan dari Allah Ta'ala. Sahabat mata insan yang dirahmati Allah, pertama, melakukan puasa dengan penuh keimanan dan juga pengharapan dari Allah Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzanbi. Yang artinya, barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya telah lalu. Dari Muttafaq alaih. Dalam hadis ini, Nabi SAW menegaskan bahwasannya puasa yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah Ta'ala adalah puasa yang terdiri dari unsur penting, yaitu berpuasa dengan penuh rasa iman atas apa yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu berpuasa dengan penuh pengharapan dari Allah Ta'ala, yakni berharap semua yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menghidupkan malam-malam dari bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat. Kata Nabi SAW, Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzanbi. Yang artinya, barang siapa melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya telah lalu. Dari Muttafaq alaih. Dan yang dimaksud dengan melakukan sholat di malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat malam. Ia adalah malam yang penuh berkah, yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Dan pada malam itu pula dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Lalu yang ketiga adalah memberikan buka puasa sesuai dengan sabda Nabi SAW. Man fattara sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Yang artinya, barang siapa yang di dalamnya bulan Ramadan memberi iftar kepada orang berpuasa, niscaya hal itu menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan lainnya. Sahabat mata insan yang dirahmati Allah, gunakanlah nikmat berjumpa dengan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan cara yang paling mudah ini. Karena memberikan buka puasa tidak harus dengan makanan yang mahal, tidak harus makanan yang enak, tidak harus dengan makanan spesial. Cukup dengan membagikan air minum pada orang puasa dan diniatkan untuk mengamalkan hadis ini, maka kita telah mendapat keutamaannya. Walaupun tentu yang paling afdol adalah memberikan yang terbaik dari nikmat harta kita. Yang keempat adalah beristighfar, meminta ampunan, serta berdoa ketika dalam keadaan puasa ataupun ketika makan sahur. Doa orang puasa adalah mustajab atau dikabulkan, baik ketika dalam puasa ataupun ketika berbuka. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar berdoa dan Dia menjamin mengabulkannya. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya untukmu. Bahkan Nabi SAW mengabarkan, ada 3 macam orang tidak ditolak doanya. Di antaranya disebutkan orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Karena itu, hendaknya kita sebagai orang muslim memperbanyak zikir, doa, istighfar setiap saat, terutama pada bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa, berbuka, dan ketika sahur. Nabi SAW bersabda, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika masih berlangsung sepertiga malamnya akhir, saya berfirman,
Barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan untuknya. Barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat mata insan yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kita tidak tahu kapan ajal akan mendatangi kita. Dan tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa tetap hidup sampai Ramadan yang akan datang. Maka manfaatkanlah Ramadan sekarang ini dengan sebaik mungkin agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal salih kita di bulan suci ini dan membersihkan semua dosa kita yang sekarang maupun yang telah lampau. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.